Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-8, kita akan membahas tentang masalah metode penelitian kuantitatif. Sebelum kita mulai, malah kita berdoa agar apa yang kita upayakan dan kita usahakan mendapatkan kemudahan dan pemahaman bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah metode kuantitatif. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin mengajak adik-adik memahami tentang masalah metodologi penelitian, metode penelitian. Metode penelitian itu ibarat kalian ingin memotong suatu pohon dengan banyaknya macam alat potong. Kalian tinggal memilih yang tepat. Manakah yang tepat? Alat yang tepat untuk memotong sebuah kayu ini. Apakah gergaji besi, gergaji kayu, kapak, tatah, pedang, atau tang? Semuanya bisa untuk memotong, tapi yang tepat adalah kapak untuk memotong sebuah pohon. Akan tetapi untuk memotong sebuah ranting, itu kita memerlukan gergaji. Kita tinggal memilih permasalahan kita itu objeknya apa, harus jelas dulu. Setelah kita menemukan objek dan permasalahannya, maka kita bisa menentukan metode suatu penelitian. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar atau pengertian tentang masalah metode kuantitatif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode penelitian tersendiri, pengertian metode kuantitatif, kuantitatif versus kualitatif, strategi rancangan kuantitatif, dan tahapan kuantitatif. Pengertian metode penelitian, sebuah upaya sistematis. Yang harus kita pahami adalah sistematisnya dulu. Dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi. Di sini adik-adik harus paham dulu. Apa sih yang dimaksud sistematis di sini? Harus urut. Harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam suatu metode penelitian. Jadi, seorang peneliti itu tidak boleh melakukan suatu penelitian tanpa menggunakan metode atau sistematis yang telah ditetapkan atau yang disepakati oleh umum. Untuk apa ya? Untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan. Pengertian dari metode kuantitatif. Suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kasiram 2008 halaman 148. Jadi penelitian kuantitatif ini ciri khasnya adalah menggunakan data berupa angka yang jelas dan menggunakan alat analisis. Biasanya ingin mengetahui hubungan suatu variabel satu dengan yang lain. Kita mengembangkan pola pikir kita berdasarkan teori penelitian terdahulu. Kita membuat konstruk suatu model. Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi. Asumsi. Jadi kuantitatif ini didasarkan pada asumsi. Karena apa? Yang pertama adalah realitas yang menjadi sasaran peneliti berdimensi tunggal. Satu, biasanya digunakan menggunakan variabel Y, fragmental dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Biasanya
asumsi yang dikembangkan itu adalah sifatnya yang konstan tetap. Tidak bisa jika kita menggunakan sesuatu yang kedua, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Jadi variabel yang kita gunakan dalam kuantitatif itu harus terukur, tidak boleh tidak dapat terukur. Nah, contoh, memahami hati terdalam seseorang. Nah, ini tidak bisa diukur. Jadi sudah gugur syaratnya. Yang kedua, variabel ini dapat diukur. Contoh, berapa kilometer, berapa tingkat kepanasannya, jumlahnya, persentasenya. Ini jelas, terukur. Tidak boleh kita menggunakan variabel-variabel yang pendekatannya suatu sense seseorang, pikiran seseorang, rasa dari seseorang, seperti cantik, lapar. Itu tidak boleh kita menggunakan variabel-variabel yang itu berdasarkan penilaian seseorang. Yang ketiga, perbedaan kuantitatif versus kualitatif. Kuantitatif, pada awal penelitiannya, seseorang peneliti yang menggunakan metode kuantitatif, dia mengembangkan hipotesa terdahulu terhadap kejadian-kejadian di mana dia berangkatnya dari teori terdahulu. Sedangkan kualitatif, seorang peneliti kualitatif, dia bisa menemukan makna dari suatu fenomena itu berdasarkan data. Datanya mereka ini biasanya mereka turun ke lapangan mempelajari fenomena yang terjadi dalam suatu hubungan masyarakat. Nah, setelah itu mereka baru bisa memaknai apa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Konsep dalam suatu kuantitatif ini menggunakan variabel. Ini variabelnya harus jelas. Nah, variabel ini tidak boleh dikembangkan sendiri, tetapi variabel ini berdasarkan teori yang sudah ada maupun penelitian yang sudah ada. Jika kita ingin mengembangkan suatu variabel, jadi variabelnya harus terukur. Kita uji dulu. Sedangkan kualitatif, konsepnya adalah berupa tema, motif, generalisasi, dan taksonomi. Ya, tema-tema dalam suatu permasalahan dalam masyarakat itu bagaimana? Ya, motifnya apa dalam suatu kejadian dalam fenomena masyarakat? Nah, generalisasi ini sifatnya umum. Ya, jadi generalisasi ini biasanya dikembangkan oleh secara subjektif seseorang. Pengukuran kuantitatif ini sifatnya sistematis dan standar. Tidak bisa. Kalau kualitatif ini pengukurannya itu secara individual atau subjektif. Bahasanya adalah instrumen kuncinya adalah seorang peneliti sendiri. Data kuantitatif ini berupa angka dan terukur. Sedangkan data kualitatif berupa interview, dokumen, observasi, naskah, bahkan gestur seseorang saat diwawancari pun itu menjadi suatu data. Teori dalam metode kuantitatif bersifat kausal dan deduktif. Jadi teori ini letak pertama, pijakan pertama dalam data kuantitatif, tidak terlepas. Sedangkan dalam data kualitatif, teori ini sifatnya sebagai penambah saja, pelengkap. Ya, jadi seorang peneliti kualitatif, ya, dia mengembangkan teori setelah memaknai suatu fenomena dan sebagai alat untuk menganalisa.
kuantitatif ini sudah terstandar. Ya, sedangkan kualitatif ini tertentu, tergantung subjektivitas seseorang. Analisisnya biasanya kuantitatif itu menggunakan statistik, tabel, hubungan data, dan hipotesa. Sedangkan kualitatif analisisnya itu berupa generalisasi, runtut, dan konsisten. Tidak bisa dalam satu wawancara si A mengatakan A, besoknya mengatakan B. Nah, ini tidak boleh, namanya tidak konsisten. Ini datanya, analisisnya tidak tepat. Strategi penelitian kuantitatif. Nah, di dalam bukunya Newman itu disebutkan bahwa kuantitatif itu bersifat deduktif. Nah, pendekatannya adalah deduktif, di mana theoretical framework-nya itu sudah jelas. Berdasarkan dari teori, berkembanglah seseorang itu menekankan mengambil teori mana untuk sebagai alat analisis atau alat kupasnya. Dari teori ini barulah kita membuat suatu hipotesa atau empirical generalization-nya. Kita membuat hipotesa H0, HA-nya dalam suatu data. Nah, setelah data empirical social reality-nya, baru kita buat suatu hipotesa, pengujian hipotesa benar atau tidak. Berbeda jika dengan kualitatif. Kualitatif dia berangkat dari data dulu, dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Setelah itu dia membuat suatu konsep, ya, atau grounded theory. Setelah itu dia menghubungkan fenomena-fenomena terhadap suatu teori yang ada. Setelah itu dia memilih suatu teori di dalam suatu kajian teori yang sangat besar. Nah, ini beda. Jika kuantitatif itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, setelah itu membuat hipotesa dan melakukan uji data. Sedangkan kualitatif itu berdasarkan fenomena yang ada, disandingkan dengan teori, setelah itu menganalisa. Itu perbedaannya. Jadi kuantitatif ini tidak bisa dikembangkan berdasarkan pemikiran atau keinginannya seseorang, tetapi berdasarkan teori yang sudah ada. Tahapan penelitian kuantitatif. Seseorang itu dari teori. Jadi seseorang kuantitatif itu harus paham teori. Setelah membuat teori, kita membuat topik. Kira-kira teori apa yang harus kita gunakan? Topik kita tentang bahas tentang apa semuanya? Oh, tentang masalah suku, tentang masalah istisodi, tentang mudorobah atau bagaimana. Nah, setelah topik yang kita pilih, baru kita membuat suatu fokus question. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, kita membuat hipotesa-hipotesa. Setelah itu desainnya studi bagaimana? Apakah kita menggunakan kuantitatif deskriptif atau kita lebih kausalitas atau kita menggunakan pengaruh. Setelah itu kita mengkoleksi data. Setelah data kita peroleh, kita membuat analisis data, menguji hipotesa. Jika hipotesa dan asumsi-asumsi standar yang kita gunakan sesuai, setelah itu kita menginterpretasikan data, menyampaikan data. Kita tuangkan dalam tulisan, dalam skripsi maupun jurnal. Setelah kita selesai, baru kita membuat informasi pada setiap pembaca atau masyarakat. Nah, macam-macam tipe data. Tipe data itu ada namanya cross section. Ya, cross section itu adalah data
dari individu satu dengan individu lain. Di sini digambarkan ada individu seorang mahasiswa, ada wanita, ada laki-laki, ada ibu-ibu, ada yang orang buta di sini. Nah, itu tergantung, ya, tergantung desain penelitian kita yang kita gunakan. Time series, ada data namanya time series, di mana time series ini kita ketahui di sini ada pada tahun 1950. Akhirnya data itu kita koleksi pada tahun 1970, 1990 sampai 2010. Time series ini adalah runtut waktu. Contoh inflasi. Inflasi pada tahun data yang kita gunakan tahun 2010 sampai inflasi tahun 2020. Itu namanya time series. Nah, data panel itu dari berbagai individu berdasarkan rentan waktu tertentu. Nah, jika cohort, nah ini menjelaskan bagaimana perkembangan seseorang individu dengan individu yang lain, ya, pada rentang waktu tertentu. Ini pengalaman-pengalaman, bagaimana pengalaman pada waktu dia merit, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka melakukan hiburan sampai waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan case study, ya, case study ini biasanya dia melakukan data berdasarkan suatu waktu tertentu atau hanya suatu fenomena terjadi saja, dan waktunya pun tidak ditentukan, terserah penelitinya sendiri. Biasanya mereka melakukan observasi. Yang ketujuh, ini tips untuk adik-adik dalam melakukan penulisan kuantitatif, ya. Ada strateginya. Yang pertama, kalian harus tentukan model ekonometrikanya. Model dalam penulisanmu itu apa? Yang kedua, koleksi kajian teori dan jurnal. Yang ketiga, temukan data dan teknik pengumpulan data. Jika kamu sudah mengetahui modelnya, contoh, pengaruh sukuk terhadap makroekonomi, inflasi, suku bunga, terus harga BBM, itu model yang berpengaruh terhadap permintaan sukuk seumpamanya. Nah, setelah kalian mengetahui model variabelnya, kalian belajar kajian-kajian teori tentang masalah sukuk, terus jurnal-jurnal yang keterkaitan antara suku terhadap makroekonomi. Setelah itu kamu pelajari data apa saja yang dia gunakan dalam penulisan jurnal maupun skripsi maupun buku tersebut. Temukan datanya, kamu cek. Biasanya dalam jurnal itu sumber datanya dari mana, itu kamu ambil. Nah, teknik pengumpulannya datanya bagaimana kayak ini time series, cross section ataupun panel. Nah, setelah kalian menemukan datanya, menemukan teorinya, kalian tiru dalam jurnal itu, hampir sama, tidak apa-apa. Ya, setelah itu kalian tentukan model dan uji asumsi klasiknya. Jika kalian sudah menemukan datanya, kalian membuat suatu estimasi atau forecasting pada suatu model tersebut. Ternyata untuk asumsi klasiknya mereka lolos. Setelah uji asumsi klasik lolos, silahkan kalian membuat interpretasi. Ini salah satu contohnya, trik dan tips menulis kuantitatif. Yang pertama, pilih model ekonometrikanya. Koleksi buku dan jurnal sesuai model. Pelajari variabel dan cara mendapatkan datanya. Nah, pelajari variabel-variabel apa saja yang dia gunakan. Nah, setelah kalian tahu data-datanya, biasanya mereka menjelaskan sumbernya data dari mana. Itu kamu pelajari, kamu dapatkan di situ.
Nah, kalau kalian ingin mendownload suatu buku ataupun jurnal, silahkan kunjungi pdfdrive.com, cari buku dan jurnalnya. Yang kedua, jika kalian ingin menggunakan jurnal internasional, silakan kalian klik link di bawah ini, www.jurnal Elsevier atau Science Direct. Silakan. Atau kalian nah, setelah biasanya jurnal internasional ini prabayar atau berbayar. Nah, solusinya ya ini saya ngajari kurang tepat. Kalian bisa menghacknya melalui Skyhook TV. Nah, kalian gratis membuka kuncinya. Nah, ini saya praktekkan. Kalian silakan buka Google. Nah, buka Google. Nah, ini. Nah, ini salah satu. Nah, silakan kunjungi di sini sciencedirect.com. Nah, Science Direct, kalian klik ya, data yang kalian gunakan. Nah, di situ nanti akan muncul get access ini suruh membayar kurang lebih 19 US dollar. Nah, jika kalian tidak ingin membayar, ya, kalian sudah cocok dengan judulnya penelitian ini, ya, kalian bisa mendownloadnya di Skyhook TV. Ya, contoh, saya sudah cocok dengan jurnal ini, How Oil Price, Gold Price, Uncertainty and Risk Impact Islamic and Conventional Stock. Empirical Evidence from Hard Technique. Nah, ini saya sudah menemukan satu jurnal yang mirip dengan keinginan penulisan saya. Ini kan biasanya membayar. Nah, biar tidak membayar, silahkan ini di copy paste, buka ke Skyhook TV. Nah, ini contoh ya. Nah, copy paste URL-nya di sini. Nah, buka open. Dia secara otomatis akan membuka dan bisa di-download gratis. Loh, ini gratis downloadannya. Nah, kita tinggal tunggu downloadnya. Oke, sudah terdownload. Kita buka. Nah, ini gratis kita akhirnya. Nah, silahkan dilihat. Nah, ini. Nah, ini. Nah, dia menggunakan model GARDL, metodologi. Nah, dia menggunakan variabel DJIM, GP, GPR, EPU, oilnya. Nah, ini mereka menggunakan ini variabelnya. Nah, ini biasanya mereka menggunakan datanya di sini. Ini variabelnya yang dia gunakan. Nah, risalnya. Tinggal ditiru saja. Nah, kalian bisa mengambil data-datanya atau referensinya dari sini yang hampir mirip dengan mereka. Yang kalian ingin tulis, silahkan. Nah, kalian analisa metodologinya yang digunakan apa saja, nah, teorinya apa saja. Nah, kalian gunakan. Nah, ini literatur reviewnya. Kalian bisa menggunakan, bisa nyontoh ini, ya, bisa cari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.